Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang Fit21, teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk ke media yang bernama Akademi Kripto dari Indodax, teman-teman. Dan ini lagi rame dibahas, termasuk di Cointelegraph, kemudian di Forbes juga dibahas Fit21, teman-teman. Dan ini adalah sebuah berita positif bagi masyarakat dunia kripto, khususnya yang ada di Amerika Serikat. Dan ini secara tidak langsung akan berdampak juga luar biasa terhadap dunia kripto yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada semacam undang-undang, teman-teman. Jadi gelombang dukungan untuk rancangan undang-undang Financial Innovation and Technology for 21st century, jadi atau FIT21 ya, atau kita singkat saja FIT21 supaya enak, teman-teman. Ini terus membesar di kalangan industri kripto Amerika Serikat. Kalau kita lihat di sini ada lebih dari 60 perusahaan dan organisasi kripto ternama telah menandatangani petisi untuk mendorong Kongres segera mengesahkan undang-undang yang dinilai sebagai harapan baru bagi terciptanya regulasi kripto yang jelas dan komprehensif, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini ada Crypto Council for Innovation atau CCI, terdiri dari raksasa seperti Coinbase, Gemini, kemudian Horowitz ini menjadi inisiator petisi ini. Jadi mereka bergabung dengan Digital Chamber, 10-bit Crypto, serta banyak perusahaan lain, teman-teman. Jadi dalam surat dukungan yang ditujukan kepada para anggota dewan, para anggota kongres, puluhan entitas kripto ini menyerukan segera disahkannya FIT21 sebagai solusi untuk mengakhiri ketidakpastian regulasi yang selama ini membayangi industri aset kripto, teman-teman. Tanpa regulasi yang jelas, banyak perusahaan dan inovator kripto Amerika Serikat yang akan mengungsi ke negara lain yang lebih ramah terhadap inovasi keuangan digital. Jadi kalau kita lihat di sini dalam suratnya ini para penulis petisi menyatakan FIT21 akan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan sambil memastikan perlindungan konsumen dan investor. Tanpa tindakan dari Kongres, maka para inovator atau para pelaku industri kripto yang ada di Amerika Serikat ini akan terus pindah ke luar negeri. Demikian bunyi surat petisi tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini rancangan undang-undang yang diajukan oleh perwakilan Partai Republik yang bernama Francis Hill ini akan memberikan wewenang dan pedoman kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi atau CFTC dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk mengatur secara jelas penerbitan dan perdagangan aset kripto, teman-teman. Kalau saya lihat di sini, teman-teman, ini kelihatannya ada nuansa bahwa untuk aset kripto ini akan dikelola oleh CFTC, teman-teman. Jadi untuk bursa saham ini tidak ngurus lagi, teman-teman. Jadi kelihatannya memang arahnya ke sana, karena kita tahu selama ini yang sering mengobrak-ngabrik dunia kripto ini adalah Komisi Sekuritas dan Bursa yang bernama SEC. Jadi kelihatannya akan ada pelimpahan wewenang. Jadi untuk SEC mungkin hanya khusus mengurusi saham atau sekuritas, sementara untuk dunia kripto ini akan diurusi oleh CFTC atau Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, teman-teman. Ya kita bersyukur kita hidup di Indonesia. Kalau kita di Indonesia, kita semua tahu bahwa undang-undang di Indonesia menyatakan aset kripto itu adalah komoditas, teman-teman. Jadi aset kripto adalah sebuah komoditas, bukan sekuritas. Dan juga
kalau kita lihat sini untuk Indonesia ini selangkah lebih maju daripada Amerika Serikat dalam persoalan menangani aset kripto, teman-teman. Jadi aset kripto di Indonesia itu dianggap komoditas dan bukan mata uang. Kemudian untuk bursa saham itu terpisah dengan dengan mata uang kripto itu bagi hukum yang ada di Indonesia. Tapi kalau di Amerika ini kelihatannya masih compang-camping masalah hukum, teman-teman. Malah di sini ada pernyataan bahwa ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif telah membuat Amerika Serikat tertinggal dari yurisdiksi utama lainnya seperti Uni Eropa, Inggris, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan dalam mengembangkan ekonomi kripto. Ini kalimat dari para pendukung RUU tersebut, teman-teman. Kemudian di sini ada juga tren perusahaan kripto yang mengungsi keluar Amerika Serikat semakin nyata. Baru-baru ini perusahaan pertukaran kripto terkemuka di Amerika Serikat, Kraken, mengumumkan rencana relokasi pusatnya ke Uni Eropa akibat kekhawatiran akan sikap antipati regulator domestik terhadap industri kripto, teman-teman. Jadi kalau kita lihat gara-gara ketua SEC Gary Gensler ini banyak akhirnya perusahaan Amerika yang berlomba-lomba ke luar negeri, teman-teman. Dan kita akan lihat apa dampaknya dari FIT21 ini, teman-teman, terhadap dunia kripto. Kita akan cek di sini. Jadi ternyata informasi tentang adanya rancangan undang-undang untuk segera menetapkan bahwa aset kripto itu adalah bukan sekuritas tapi adalah sebagian dari komoditi atau komoditas. Jadi sama seperti di Indonesia bahwa aset kripto adalah komoditi. Jadi kita lihat di sini ada dampak positif, teman-teman. Bitcoin, kemudian market koin-koin utama ini hampir semuanya mengalami kenaikan harga, teman-teman. Market cenderung berwarna hijau. Untuk Bitcoin sendiri mengalami kenaikan yang cukup lumayan dalam 7 hari terakhir, 10,24%. Ethereum juga 7,3%, teman-teman. Untuk BNB masih koreksi, dan Solana yang sangat luar biasa dalam 7 hari terakhir mencapai harga kenaikan 19,34%, teman-teman. Jadi kalau saya lihat di sini bahwa rancangan undang-undang FIT21 ini memang kelihatannya akan menghapuskan peran dari SEC, memindahkan perannya kepada CFTC, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan ini merupakan sebuah angin segar. Kita berharap pada tahun 2024 ini adalah fase bull market. Semoga kita semua bisa menciptakan profit luar biasa di tahun 2024 ini dari aset-aset kripto yang kita pegang, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.